Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita hari ini yaitu tentang pembahagian ruh dan nama-nama daripada ruh itu. Namun sebelum itu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya, perlu kita pahami bahwa kita tonton dulu video-video sebelumnya agar kita bisa memahami kajian-kajian ini. Karena banyak orang yang tahu dengan ilmu tetapi tidak ada pemahaman sehingga tidak bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kecil misalnya, tahu kita itu mobil, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjalankan mobil. Begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahu kita berzikir kepada Allah, tahu kita berselawat kepada Allah, tahu kita sholat, tetapi bagaimana berzikir, sholat dan berselawat agar terhubung kepada Allah, ini yang jarang kita pahami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini kita membahas tentang ruh. Bukankah ruh itu urusan Tuhan? Betul. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak memberikan ilmu, pengetahuan tentang ruh kecuali sangat sedikit. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah memberikan pengetahuan tentang ruh. Cuman kata Allah, yang Allah berikan itu sedikit. Nah, sekarang ayat ini menyampaikan sedikit menurut Allah kah atau sedikit menurut kita? Kalau sedikit menurut Allah, berarti menurut kita itu suatu hal yang sudah sangat banyak. Salah satu contoh kecil misalnya, uang 100.000 bagi kita yang tak punya uang itu sudah uang yang sangat banyak. Tapi bagi orang yang miliaran, yang triliunan uangnya, uang 100.000 itu baru sedikit. Begitu juga dengan tentang ilmu ruh ini. Bagi Allah sedikit, tetapi bagi kita hambanya itu sudah sangat banyak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh itu dia dinamakan ruh sebelum dia masuk ke dalam jasad kita, sebagaimana kajian-kajian kita sebelumnya. Maka sebelum ruh namanya, apa namanya? Disebutlah dia Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad disebutlah dia Sirrullah, ataupun disebut dia dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan sebelum Nur Muhammad zat Allah? Karena Nur Muhammad itu tercipta dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu tercipta dari Nur Muhammad. Maka sangat salah kita kalau kita katakan ruh itu sebagai Allah. Sangat salah kita kalau kita katakan Nur Muhammad itu sebagai Allah. Tapi ruh itu diciptakan dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad itu diciptakan ataupun asal kejadiannya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mudah kita memahaminya, Maha Suci Allah daripada perumpamaan, lontong itu tercipta dari nasi. Nasi tercipta dari beras. Beras terbuat dari padi. Nah, lontong itu jangan katakan bahwa lontong itu adalah nasi. Tapi lontong itu terbuat daripada nasi. Nasi itu jangan katakan, oh ini beras nih. Tapi nasi itu memang dari
beras. Begitulah sebagai pendekatan agar kita mudah memahaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara umumnya kita ini semuanya itu tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan fitrah itu, kata Allah. Jadi Allah menciptakan menciptakan Nur Muhammad tadi dari fitrahnya Allah. Dan fitrah itu tidak ada perubahan, kata Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah tahu asal kejadian kita. Dan ruh ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia berada di alam ruh, dia sudah kenal dengan Allah. Dia sudah bersaksi atas adanya Allah. Ataupun dia sudah menjadi saksi bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ada enggak engkau akui aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada ruh tersebut. Qalu bala syahidana. Kami akui, kami menyaksikan atau kami menjadi saksi. Engkau adalah Rabb, engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah bagi kami. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ruh itu telah melihat, memandang, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di alam ruh. Maka ruh itu disebutlah pada saat itu di dalam kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, Haji Taruk bin Muhammad Haji Taruk, di kajian Ma'rifatullah, ruh itu pada saat itu disebutlah dia Ainul Haq, pandangan yang nyata. Nyata pandangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nyata dia sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nama ruh itu saat itu disebutlah dia Ainul Haq, pandangan yang nyata. Bahkan secara singkat saya sampaikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah lahirnya zikir hu. Setelah ruh bersaksi atau menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruh itu mengucapkan hu. Apa artinya hu? Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata dia itu bukan menunjukkan jauh, melainkan menunjukkan sangat dekat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tahu asal usul ruh kita, sehingga kita mudah memfanakan jiwa kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ruh disebut sebelum dia masuk ke dalam jasad. Maka tidak usah kita bingung ketika disebut ruh, ketika disebut jiwa, ketika disebut dengan hati yang batiniah, itu juga barangnya. Cuma namanya berbeda. Ruh sebelum masuk ke dalam jasad, jiwa setelah masuk ke dalam jasad, Nur Muhammad sebelum menjadi ruh, sebelum diciptakan ruh. Maka kita jangan bingung di istilah-istilah, sehingga kita mudah memahaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka di jasad kita ini terbagi kepada dua penyebutan ruhnya atau jiwa ini. Maksudnya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Ada orang yang bertanya, Ustaz, ketika kita tidur bagaimana ruh kita? Maka ketika kita tidur, ruh kita itu keluar. Tapi kita tidak mati. Inilah. Ada yang disebut dengan ruh hayat.
dia tinggal tetap di jasad kita, makanya kita tidur tetap bernapas, tetap hidup, ada namanya ruh muqayyad. Dia tetap satu, tapi disebut dia dua. Ruh muqayyad itu yang mana? Nih, yang bangun ini. Yang melihat ini, bangun nih seperti ini. Kalau saya tertidur, berarti ruh muqayyad saya pergi. Kemana dia? Allah nyatakan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fiha manamiha. Allah memegang jiwa. Allah memegang ruh orang ketika matinya. Dan Allah memegang jiwa atau ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Allah pegang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun, masuk kembali ruh tadi. Sadarlah kita, terbangunlah kita. Tapi tetap dia satu, tapi disebut dia dua, agar kita mudah memahaminya. Juga kadang-kadang ada yang bertanya, ketika kita tidur kemana ruh kita? Kita tetap hidup, kita tetap bernapas, jantung kita tetap berdetak. Maka ruh itu dua, satu ruh hayat dia tinggal ketika kita tidur, satu ruh muqayyad dia pergi ataupun diurus oleh Allah, digenggam oleh Allah, dipegang oleh Allah ketika dia tertidur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini nyatalah bahwa kita tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan. Kenapa? Karena tidur kita pun ditidurkan oleh Allah. Bangun kita pun dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dari doa kita mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku mati. Artinya tidur. Kalau bahasa kitanya, karena engkau ya Allah yang membuat aku tidur. Bangun kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku. Bahasa kitanya, yang telah membangunkanku dari tidurku. Allah yang membangunkan kita. Dalam ayat lain, Allah nyatakan, Huwaladzi yatawaffakum bil laili. Dia Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Dia Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Kalau bukan ditidurkan oleh Allah, kita tidak bisa tidur. Kalau tak dibangunkan oleh Allah, juga kita tidak bisa bangun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jelas tidur kita dibangunkan oleh Allah. Ditidurkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah. Firman ini dalam surat Al-An'am ayat 60. Walladzi yatawaffakum bil laili. Dia yang menidurkan kamu pada malam hari. Ternyatalah bahwa tidak ada kuasa kita. Nyatalah bahwa tiada hebat kita. Tidak ada ilmu kita. Semua kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sudah paham ruh itu dibagi dua dan apa ataupun asal kejadian daripada ruh tersebut. Insya Allah di video yang akan datang kita akan membahas tentang pembahagian hati yang lahiriah. Maka sekali lagi saya sarankan, jangan lupa tonton video-video sebelumnya agar kita dapat memahaminya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.